Hai, welcome back to my channel. Beberapa ini adalah catatan penting. 1. Video ini bersifat entertainment. 2. Tidak semua akan resonate dengan kamu. 3. Segala macam kritik dan saran positif aku terima. 4. Jangan lupa di-share, subscribe, like, tekan tombol lonceng untuk mendukung channel ini. Makasih. Hai, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Di sini udah lama ya kita nggak ngomong masalah orang ketiga. So, aku akan membukakan di sini untuk kalian. Gimana sih perasaan dia sama kamu? Kamu bisa jadi orang yang di atas dan yang di bawah. Dan ini untuk kamu, Taurus. Bagaimana perasaan dia? Dia yang sudah punya istri? Kamu seperti apa? Ke istrinya dulu. Ke kamu ya. Ini langsung ke kamu aja. Oke. Di sini aku melihat sebenarnya perasaan dia ke kamu sendiri itu ingin jalan, tapi entah dia nggak tahu mulai dari mana. Dia nggak tahu gimana caranya untuk mengekspresikan perasaannya, ya, mengekspresikan semuanya. Harap kamu tahu bahwa dia sendiri ini tidak melupakan sekali hubungannya dengan kamu. Dia di sini, ketika dia sudah berkeluarga juga, ingatan dia tentang kamu itu lekat banget. Dia berusaha di sini, ya, hambatan dari kalian adalah dia di sini itu benar-benar bekerja. Dia sedang mati-matian bekerja, tapi dia ingat kamu. Di sini ada The Holy King dan ada The Oak King. Aku melihat dia sendiri itu sekarang kalut, bimbang, nggak tahu harus ngapain. Dia sengaja menahan diri di sini. Dia merasa dia belum capable untuk memenuhi semua. Gini ya, kalau misalnya orang mau mengikat lawan jenis, biasanya itu apa? Harus ada uang, harus harus stabil, ya kan? Supaya kamu tuh nggak mikirin beban-beban ini, gitu lah. Kalau dibilang apakah dia di sini mau ketemu sama kamu? Dia mau ke depannya ketemu sama kamu. Di sini dia mau ngobrol, mau gimana ya? Dibilang misalnya dia mau ninggalin itu semua juga susah, karena di sini ingatan-ingatannya masih ada. Dia mau membebaskan dulu diri dari masalah-masalah. Dia mau happy dulu. Dia mau fokus dengan apa yang dia kerjakan. Kalau seandainya kamu bilang dia jahat, ya nggak jahat, gitu loh. Aku juga melihat di sini, ini adalah orang yang kalut, yang nggak bisa berbuat apa-apa. Ingin adanya kebebasan, ingin adanya bicara langsung sama kamu. Tapi di sini ada perasaan-perasaan yang kayak aku nggak pantas, gitu loh. Karena dia berpikir masa depannya itu
apa yang dia kerjakan sekarang, dia nggak mau muluk-muluk. Dia nggak bisa kasih janji-janji sama kamu. Energinya sangat energi bimbang. Energi nggak tahu. Masih mikir-mikir, masih nggak memutuskan, baru mau akan. Ada hal berat di sini bahwa memang hubungannya itu dia sudah tidak sendiri. Dia itu bimbang sekali. Dia mau namanya ada hubungan yang stabil dengan kamu. Ada apa ya? Dia berharap dia bisa buat keputusan. Kamu jangan khawatir, teman-teman. Dia nih adalah orangnya masih ghosting, masih cari-cari tentang kamu. Sumpah, ini adalah orang yang sebenarnya dia mau semuanya, tapi tidak mau berbuat apa-apa. Beda di dalam, beda kelihatannya. Ada Six of Swords. Di sini dia itu ingin move on juga, ya. Ingin move on juga dari masalah-masalah yang sudah ada. Karena dia merasa dia tuh nggak bisa ngasih sesuatu sama kamu. Dia berusaha, kalau misalnya kamu nggak mau ada dia bersedia untuk meninggalkan. Dia juga nggak mau ngerepotin kamu sebetulnya. Dengan perasaan-perasaan dia yang dia sendiri tidak menentu dan nggak tahu sampai kapan, nggak ada deadline-nya. Ya, kalau kata aku, ya teman-teman, untuk orang-orang yang tidak bisa menentukan pilihan, sebaiknya ya dilepaskan. Kenapa? Karena itu bukan jadi urusan kita, dia mau bicara sama kita atau enggak. Ya, nggak ada urusan. Aku cuma melihat di sini dia adalah karakter orang yang ingin ngungkapin sama kamu tapi kayak serba nggak enakan. Pengen ngomong tapi nahan. Pengen kamu perhatiin tapi dianya diem aja. Keinginannya dia itu pengen free, pengen enak, merasakan apa ya, pengen lepas dulu dari semua masalah, pengen pergi dari semua yang membelenggu, nggak pengen ada yang ribet-ribet dulu. Dan kita lihat di sini keinginan besar dia ke kamu itu apa. Eight of Swords, Two of Cups, Four of Swords. Dia mau bilang sama kamu di sini, dia masih nggak bisa ngelupain kamu dari pikiran. Tapi kamu harus tahu keadaannya dia, bahwa dia di sini nggak bisa berbuat apa-apa. Dia mau pasif dulu, mau menunggu waktu yang tepat, nanti dia bisa datang. Karena keinginan dia untuk ke kamu itu gede banget. Apakah kalian di sini itu tidak menghubungi atau gimana? Kalau kalian tidak menghubungi, ini pantas energinya sendu ya. Sendu banget ini orang. Dia sendiri nggak tahu hidupnya mau gimana, mau ke depannya gimana. Apa yang dia mau itu semuanya sudah nggak ada gitu loh. Ini orang kayak nggak jelas, ngeblur aku lihat. Antara dia bekerja tapi dia masih inget kamu. Jadi ini tipe-tipe orang yang kayak kebanyakan berkorban, aku bilang, mengorbankan diri sendiri. Biarlah dia yang tahu, biarlah dia yang ngerti perasaan ke kamu itu gimana. Tapi dia di sini juga nggak mau ngelepasin kamu, itu kan lucu.
hubungan-hubungan yang udah pas ini karmik, ya. So, ini adalah pembacaan untuk Taurus. Sebenarnya apa lagi sih yang bisa kamu lakukan gitu? Kalau kataku, semua itu hanya waktu. Kita nggak bisa ya, namanya kadang-kadang kalau dalam situasi karma relation itu kita nggak bisa nyuruh orang tuh maksa, perasaan kamu ke aku gimana sih? Aduh nggak jelas nih. Ya ini namanya karmic relation. Ya, sesuatu yang toksik, sesuatu yang sebenarnya mengikat kamu tapi nggak keikat, tapi kamu kayak merasa terikat, dia pun begitu gitu loh. Ada apa dengan kamu? Ada apa dengan dia? Kita nggak bisa ngindarin ini, teman-teman. Buat kamu Taurus di sana, aku rasa kamu bisa lebih bijak dalam berpikir. Apakah kamu masih menanti orang yang tidak jelas seperti ini, maunya apa dan di mana? Kataku sih left behind. Kalau aku sih no. Kalau misalnya dia masih ada berusaha untuk menghubungin kamu, ya dia harus usaha. Gitu aja, gampang, buat simple. Kenapa? Sekali kita ikut ke dalam terjun permainan karma, kita akan nutup 1000 jalan dari semesta. Itu aja. So, ini adalah pembacaan dari aku untuk kamu. Pembacaan 10-11 menit saja aku rasa cukup, karena saya sudah pusing kalau ngebaca lama-lama sekarang. Ya, oke. See you and I see you. Bye-bye Taurus. Halo Virgo, apa kabar? Baik-baikkah kalian? Virgo, sekarang aku akan membacakan untuk readingan orang ketiga. Ini perasaan dia dulu ke kamu. Ya, kita nggak ngebahas dari sisi dia dengan istrinya, itu di lain waktu aja. So, ini adalah perasaan dari orang ketiga ke Virgo. Jika kamu berdiri dengan orang ketiga, ini perasaan dia. The Sun, the World, aku melihatnya seperti ini ya Virgo. Orang ini energinya butuh relax. Karena dia punya cita-cita atau sesuatu, niatnya dia adalah mau meninggalkan. Dia sebenarnya udah kayak nggak percaya lagi dengan namanya cinta-cintaan, karena ya, ketika dia mencintai kamu, di sini mungkin kayak banyak kekecewaan, banyak rayuan-rayuan, atau dia di sini kecewa karena kamu sendiri udah mau selesai, ya. Banyak janji-janji mungkin yang dia udah berikan. Kemudian di sini aku melihat dia sendiri itu setelah memutuskan sesuatu itu rasanya kayak gimana ya, nggak membuat dia happy juga gitu loh. Dia masih perasaannya gantung sama kamu. Dia masih bertanya-tanya apakah kamu masih mau di sini untuk melanjutkan hubungan ini sama dia.
Dia merasa kayak kehilangan arah, merasa nggak tahu. Dia ingin menawarkan perasaan itu ke kamu berkali-kali. Gimana kalau kita melanjutkan affair ini? Atau whatever yang seperti itu ya. Tadinya dia merasa kayak sama kamu itu ada vitamin C, ada vitamin kehidupan. Tapi di sini setelah dijalani ternyata tidak semulus yang dibayangkan. Ada perasaan-perasaan dia di sini yang sebenarnya itu ingin mengontrol, ingin mencoba untuk bisa membuat hubungan kalian itu tuh masih stabil gitu loh. Tapi di sini ada keharusan bahwa harus diakhiri, walaupun itu bukan dari keinginan dia. Aku lihat di sini, The High Priestess. Perasaan yang blur. Dia nggak tahu. Dia di tengah-tengah. Kamu juga nggak bisa tahu perasaan dia gimana. Dan dia tidak menunjukkan apapun sama kamu. Jadi hanya dia yang tahu. Yang pasti di sini dia itu seperti orang yang suka dengan segala sesuatu. Kalau dia itu, gimana ngomongnya aku ya? Kalau dia sendiri itu suka sesuatu yang benar-benar simple. Misalnya dia happy ya dijalanin happy, tapi dia nggak mikir ke depannya itu gimana. Yang ada sekarang aja dijalanin sama dia. Keinginan dia untuk menawarkan perasaan cinta sama kamu itu ada terus. Dia sekarang lagi kayak posisi-posisi mau ngerayu, ya. Dia benar-benar nggak bisa kalau nggak ada kamu. Dia butuh kamu di sini. Aku melihatnya juga dia ini bukan orang yang sebenarnya bisa mengungkapkan perasaannya dengan baik ya. Kalau mungkin di depan kamu dia bisa aja kayak kelihatan cool, kelihatan biasa aja. Oke, kalau misalnya kamu sudah mau selesai sama aku nggak masalah. Tapi sebenarnya dia di sini itu nggak bisa mengungkapkan yang benar itu gimana. Dan di sini kalau aku lihat juga, ketika dia berusaha untuk menghilangkan kamu dari pikirannya, dia makin sakit. Kayak ngerasa dia sendirian, lonely. Ya mungkin kalau di depan aja sih, oh udahlah, pasti ada pikiran, ya udahlah kalau lo nggak mau sama gue nggak apa-apa, gue masih bisa gitu. Tapi nyatanya ke depan-depannya nggak bisa. Agak sulit orang ini ditebak maunya gimana. Hubungan kalian ke depannya itu gimana. Yang pasti dia ingin memberikan sesuatu, dan ya kamu jangan harapin hubungan yang bakalan dia memutuskan. Dia cuma nggak mau kehilangan kamu di sini. Yang buat dia happy, yang buat dia terpenuhi. Bahkan gak sungkan-sungkan, mungkin kebutuhan kamu mungkin bisa dia supply,
ya, dia bantuin kamu. Tapi apakah energinya di sini dia mau serius sama kamu? Belum tentu. Dia suka sama kamu. Kalau dibilang cinta, ntar dulu, dia masih mikir. Karena dia juga nggak tahu mau ngebawa hubungan ini tuh kemana, teman-teman. Ya. Dia benar-benar susah untuk gimana ya, dia adalah orang yang egois sebetulnya. Dia mau senang-senang aja, gak memikirkan perasaan nanti ke depannya gimana. Yang penting senang-senang dulu. Masalah ke depan, ya kamu nanti akan sakit hati lagi kalau kamu lanjutin sama orang ini. Itu sih intinya. Gak ada kepastian, karena energinya juga tuh misterius, gak jelas. Dia cuma pengen kayak merasakan sesuatu yang tidak biasa. Oh, di luar dari perkawinan gue ini bisa nih laku lagi gitu. Pahit-pahitnya kayak gitu ya. Bukan orang yang jujur sama perasaannya sendiri. Dan di sini ada Page of Wands dan ada Ten of Swords. Artinya kedepannya kamu akan kecewa. Kamu gak akan mendapatkan sesuatu, harapan kecil aja untuk kamu bisa mendapatkan hubungan yang solid sama dia. Itu gak akan bisa. Berliku-liku, panjang, dan gak ada kejelasan. Blur semuanya. Tujuan dia mau apa sih? Gini teman-teman, apa yang bisa kalian senang-senang ya senang-senang aja. Begitu kalian mau serius, mau apa, stop. Dia bukan tipe-tipe orang yang bisa diikat juga. Dan dia akan ngelas beribu-ribu alasan. Itu jatuhnya akan buat kamu sakit hati. Yang penting dia puas, dia akan perjuangkan selama dia senang. Ini ranah fisik ya. Habis itu selesai. Apakah kamu mau beriling dengan buaya-buaya seperti ini? Virgo, ini perasaan orang yang berdiling dengan kamu. Kamu sudah tahu ke depannya gak bakal bisa gimana-gimana. So, aku harap bola panas ini ada di kamu. Coba kita berpikir jernih. Jika orang itu gak bisa kasih kesempatan, gak bisa kasih kepastian, ngapain? Gak usah ditunggu dan kamu tidak perlu menunggu. Karena energi kamu tuh pasti akan low banget. Kayaknya kamu udah ngupayain semuanya yang berakhir pada kekecewaan. Ngapain? Kamu udah tahu ini bakal terjadi, kamu bakal kecewa. Gak usah kasih harapan lagi. Gak usah memberikan harapan-harapan juga ke dia, melonggarkan keinginan dia, apa yang dia mau dia dapetin, apa yang kamu mau dia nggak bisa kasih. Stop semuanya. Sekarang lanjutkan fokus sama hidup. Oke Virgo, inilah pembacaan dari aku untuk kamu. Kalau ada salah-salah kata aku minta maaf. Semuanya terserah sama kamu. Kalau kamu tidak puas dengan bacaan ini, silakan personal reading. Tapi kalau dari aku, di sini aku simpulkan nggak perlu ditunggu, ya. See you when I see you. Bye bye. Halo, apa kabar kalian semua? Baik-baik kah? Sekarang di sini untuk Capricorn. Jika kamu beriling dengan orang ketiga, ini aku akan bacakan benar-benar ya, orang ketiga yang kamu dealing sekarang. Capricorn, kira-kira gimana? Seven of Pentacles, Seven of Chalice, atau Seven of Cups ya, aku bilangnya gitu aja. King of Athens, King of Swords, Page of Cups,
Oh, the horn the Empress ya, jatuhnya the Empress. Oke. The High Priestess. Teman-teman, di sini aku melihat energinya adalah energi orang yang kekanak-kanakan, ya. Energi yang sebenarnya dia itu butuh, dia tuh mikir yang sekarang aja. Dia adalah orang yang a dreamer person. Banyak sekali mimpi-mimpi yang harus dia bisa wujudkan di sini. Orangnya kekanak-kanakan. Dia butuh orang yang bisa kasih keputusan atas keinginannya dia. Kamu mau apa? Nih. Kamu apa? Nih, gitu, ya. Di sini dia masih stalking kamu. Dia nggak akan ngelepasin kamu. Gitu. Aku melihat juga dia di sini itu seperti orang yang sebenarnya gimana ya? Terlalu banyak pencitraan juga. Terlalu banyak nggak mau ada celah. Dan di sini kalau aku lihat juga orangnya ini itu nggak apa ya teman-teman, nggak mau disalahin gitu loh. Dia kalau bersikap sama kamu di sini itu bisa tarik ulur. Ya, kadang-kadang dia bisa baik, dia bisa main-mainin perasaan kamu dengan yang namanya kalau ada maunya baik, enggak, gitu. Karena di sini dia merasa dia lebih power daripada kamu. Ini orang bukan orang yang berpikir akan masa depan. Yang sekarang bisa dilakukan, selama itu dengan ranah fisik, ranah duniawi, itu dia kejar, ya. Aku bilang hubungan ini kalian itu hubungan yang gimana ya? Hubungan yang naif, hubungan yang gak berdasar, hubungan yang bahaya. Kalau kamu minta hubungan ini bakal serius, langgeng, ketika kamu menyuarakan itu sama dia, itu nggak akan mungkin terjadi. Kamu di sini nggak akan bisa berpikir jernih ketika kamu berhubungan dengan dia. Yang ada, dia masih dengan pasangannya, sementara kamu di sini di sini ya, dia akan tetap menjadi seseorang yang manipulatif. Kalau misalnya dia ada mau sama kamu, dia akan membebani kamu. Ini adalah hubungan yang udah gak sehat sebetulnya. Dia berusaha mengontrol kamu agar kamu di sini bisa memberikan apa yang dia mau. Harapannya kamu itu adalah seseorang yang buka jalan buat dia. Apa sih? Dia akan berusaha menjadi seseorang yang benar-benar gak mau ada celah.
pikiran dia sama kamu di sini ya dia yang ngontrol. Kalau seandainya dia nggak mendapat sesuatu dari kamu ya dia pergi gitu. Tapi nanti dia ini hanya trik, pergi-pergi itu hanya trik gitu loh. Sebetulnya dia nggak bisa lagi dapetin orang kayak kamu. Cuman dia tuh memang di apa ya, hubungan kalian itu memang nggak akan stabil, nggak akan pernah stabil karena dia sendiri juga kekanak-kanakan. Apa yang dia mau itu harus didapetin, intinya begitu. Ya, kalau dia mempergunakan apakah kamu diperalat? Kasarnya iya. Apakah hubungan ini itu bakalan langgeng? Itu tergantung dari kamu. Kalau kamu masih dalam satu circle seperti ini, masih berhubungan, masih tidak melepaskan energi buruknya, ya maka kamu akan terhubung. Karena ingat, kamu berhubungan sama orang yang udah kekanak-kanakan, mendominasi lagi. Tipe-tipe orang yang ini kartunya rata-rata kartu-kartu mayor dan kartu-kartu court itu lebih kayak dominasi, lebih seperti kayak hubungan kedepannya juga nggak tahu panjangnya itu gimana, nggak ada decision, ya kamu akan diperalat terus jatuhnya. Nggak akan dia ngelepasin pasangan. Ya, kalau kamu ngarepin dia sama kamu itu cuman gimana? Kayak kamu kalau ngarepin dia sama kamu alone itu cuman pikiran kamu doang deh. Kenyataannya nggak kayak gitu. Kamu berdealing sama orang yang benar-benar harus diturutin dan harus menuruti. Tujuan dia sama kamu sebenarnya apa sih? Tujuan dia memberikan perasaan yang sedikit, harapannya terlalu banyak, terutama masalah keuangan kalau kamu ngebantu dia, dan dia yang akan ngontrol untuk kehidupan kamu. Ya, dia nawarin itu nggak seberapa dengan apa yang sudah kamu berikan. Di sini kamu capek ngebawa kantong ya, kasih upeti buat dia, berdasarkan titah dan maunya dia. Ya, it's up to you. Kamu mau dimanfaatin atau enggak di sini, Capricorn? Kalau misalnya kamu nyaman, kamu dimanfaatin dan berusaha untuk nyadarin dia, bersabar-sabar aja. Karena orang ini sebenarnya adalah orang yang dewasa secara body, tapi pikirannya itu anak-anak. Kamu harus banyak belajar di sini karena kamu dapat orang yang manipulatif. Dia bisa jadi orang yang wise ketika dia berdekatan dengan kamu, seakan-akan dia adalah orang yang paling kuat, orang yang paling benar, orang yang paling banyak akal, tercerahkan dan lain-lain. Tapi di sini perasaan yang dikasih ke kamu sedikit, tuntutannya banyak. Apa ini? Seven of Pentacles keluarnya 2 kali. Artinya hari ini ya hari ini, besok lain lagi. Kalau hari ini aku sayang sama kamu, besok kita nggak tahu. Pokoknya kamu sudah dalam under control aku. Hati-hati untuk kalian yang kasih-kasih duit. Ya, banyak ngebantu dia untuk kemajuan dia. Itu cuman akal-akalannya dia, memang dia seperti ini orangnya. Kalau kalian di sini mau stop, tegaslah untuk stop. Dan kalian fokus sama urusan kalian sendiri. Kalau seandainya kalian di sini mau maju, silakan maju. Ya, tapi kalau kalian mau di sini mau masih mengharapkan dia, aku nelan ludah aja, gitu. Terlalu sia-sia.
Kalau nggak puas sama sama readingan aku, bisa personal reading. Kalau nggak apa-apa, direnungin aja. Ambil yang baik-baik, buang yang jelek. See you and I see you. Bye-bye.